Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baraga Saputra Astra, absen 7. Absen 6. Saya ingin mempresentasikan mengenai standar jaringan nirkabel. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertiannya. Apa sih standar jaringan nirkabel? Standar jaringan nirkabel adalah kumpulan aturan dan spesifikasi teknis yang digunakan untuk mengatur komunikasi dan koneksi nirkabel antar perangkat elektronik. Selanjutnya, kita harus tahu juga kenapa diperlukan si standar jaringan nirkabel tersebut. Kenapa diperlukan? Karena satu, kompatibilitasnya, dua, interoperabilitasnya, tiga, kinerja dan keamanannya, serta kemajuan teknologinya. Apa sih perbedaan-perbedaan dari beberapa standar jaringan itu? Di antaranya adalah kecepatan transfer data, frekuensi operasi, metode modulasi, dan teknologi tambahan. Saya akan menyebutkan beberapa perkembangan standar Wi-Fi, yaitu IEE 802.11. Di antaranya 802.11a tahun 1999, 5 GHz hingga 54 Mbps, cepat jangkauan terbatas. 802.11b 1999, 2,4 GHz hingga 11 Mbps, jangkauan luas tapi lambat. 802.11g 2003, 22,4 GHz hingga 54 Mbps, kompatibel dengan 802.11b. Lalu 802.11n atau Wi-Fi 4 2009, 2,4 dan 5 GHz, dukung MIMO, kecepatan hingga 600 sampai 900 Mbps. Lalu perkembangan standar Wi-Fi yang IEE 802.11 juga ada 802.11ac Wi-Fi 5 2013, 5 GHz dan beamforming, kecepatan hingga beberapa Gbps. 802.11ax atau Wi-Fi 6 2019, 2,4 dan 5 GHz, dukung OFDMA dan MU-MIMO, lebih efisien di area padat hingga 9,6 Mbps. Wi-Fi 6E tambahan dukungan 6 GHz. 802.11be atau Wi-Fi 7 2023, 2, 4, 5 dan 6 GHz, bandwidth hingga 320 MHz, kecepatan hingga 46 Gbps, latensi ultra rendah, cocok untuk 8G, streaming, AR atau VR, cloud gaming, IoT dan industri 4.0. Lalu ada WiMAX. WiMAX itu adalah teknologi nirkabel untuk broadband jarak jauh, memberikan koneksi internet berkecepatan tinggi di area yang sulit dijangkau kabel. Digunakan untuk jaringan last mile, backhaul, dan akses internet pedesaan. Lalu perbedaan WiMAX dan Wi-Fi itu apa sih? Cakupan dan jangkauan, kecepatan, penggunaan, infrastruktur, keamanan, dan pengaturan. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari semua standar jaringan nirkabel yang sudah saya sebutkan? Yang pertama ada IEE 802.11a, kelebihannya frekuensi 5 GHz dan sedikit gangguan, kecepatan hingga 54 Mbps, lumayan tinggi pada zamannya, stabil untuk lingkungan padat. Kekurangannya, jangkauan lebih pendek dibanding 2,4 GHz, tidak kompatibel dengan 802.11b atau G. Lalu ada IEE 802.11b, kelebihannya frekuensi 2,4 GHz, jangkauan lebih luas, biaya murah, populer di awal. Kekurangannya, kecepatan rendah 11 Mbps, mudah diganggu perangkat lain, microwave atau bluetooth. Kelebihan selanjutnya ada IEE 802.11g, kelebihan kecepatan lebih tinggi 54 Mbps, masih di frekuensi 2,4 GHz, jangkauan luas, kompatibel dengan 802.11b. Kekurangannya, rentan interferensi karena frekuensi 2,4 GHz, lebih lambat dibanding standar modern. Lalu ada IEE 802.11n atau Wi-Fi 4. Kelebihannya, kecepatan hingga 600 Mbps, mendukung MIMO, multiple input, multiple output. Bisa pakai 2,4 GHz maupun 5 GHz dual band. Kekurangannya, performa tergantung jumlah antena, bisa terhambat jika banyak perangkat keras. Perangkat lawas, kecepatan sangat tinggi hingga 3,5 Gbps, hanya di 5 GHz, minim gangguan, mendukung MU-MIMO. Lalu kewenangannya, jangkauan lebih pendek dibanding 2,4 GHz, perangkat lama mungkin tidak mendukung. Selanjutnya ada IEE 802.11ax Wi-Fi 6. Kelebihannya, kecepatan lebih cepat hingga 9,6 Gbps, lebih efisien di area padat, OFDMA dan MU-MIMO, mendukung 2,4 GHz dan 5 GHz, latensi lebih rendah. Kekurangannya, perangkat dan rute masih relatif mahal.
kecepatan optimal hanya jika semua perangkat mendukung Wi-Fi 6. Selanjutnya ada IEE 802.11ax, yaitu yang Wi-Fi 6E. Kelebihannya, tambahan frekuensi 6 GHz lebih lega, minim interferensi, kecepatan rekamannya lebih tinggi, ideal untuk VR atau AR streaming 8K. Kekurangannya, jangkauan 6 GHz lebih pendek dibandingkan 2,4 atau 5 GHz. Perangkat pendukung masih sedikit dan mahal. Selanjutnya ada IEE 8002.11be Wi-Fi 7. Kelebihan, kecepatan sangat tinggi hingga 46 Gbps, lebih lebar kanal hingga 320 MHz. Latensi ultra rendah, cocok gaming, AR atau VR atau IoT, jadi efisien jaringan padat. Kekurangannya, masih baru, perangkat tentu sangat mahal, dan juga belum banyak didukung perangkat konsumen. Terakhir ada WiMAX, yaitu IEE 802.16. Kelebihannya, jangkauan sangat luas hingga 50 km. Bisa untuk broadband alternatif selain kabel. Cocok untuk jaringan terpencil. Cocok untuk daerah terpencil. Lalu kekurangannya, tidak secepat Wi-Fi terbaru. Biaya infrastruktur relatif tinggi. Bersaing kalah dengan 4G atau 5G. Kesimpulannya, dari semua yang saya sampaikan, yaitu Wi-Fi berkembang dari 802.11a hingga Wi-Fi 7 dengan peningkatan kecepatan, frekuensi, dan teknologi seperti MIMO dan Opdema. Cocok untuk rumah, kantor, dan area publik. Sedangkan WiMAX digunakan untuk akses internet jarak jauh, umumnya oleh penyedia layanan di daerah luas atau terpencil. Perbedaannya terletak pada cakupan, kecepatan penggunaan, dan infrastruktur, di mana Wi-Fi untuk jaringan lokal sementara WiMAX untuk jaringan skala besar. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.